Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Vincent Tatan. Bro Vincent adalah seorang senior machine learning engineer untuk Google Singapura. Nah ini dia tamu istimewa kita, Bro Vincent kami persilakan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Ya, makasih banget bro, dan halo apa kabar semua teman-temannya Sobat Indonesia Belajar. Izinkan aku memperkenalkan diri ya, makasih juga udah mau dengerin. Jadi aku memperkenalkan diri aja supaya lebih enak gitu ya. Oke, jadi nama aku Vincent, aku kerja di Google Singapura dan sekarang title aku adalah Machine Learning Engineer. Dan apa yang aku kerjain di Singapura? Jadi di Singapura itu aku melatih model, menganalisa data, dan juga memastikan bahwa produksi dari data dan machine learning model tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan khususnya teman-teman bisa pakai produk aku, yaitu phishing detection. Jadi aku mendeteksi website-website bodong yang mungkin bisa bertujuan untuk mengambil nomor kartu kredit saudara-saudara atau nomor kartu KTP gitu kan. Ya, jadi itu yang aku lakukan dan aku memastikan bahwa semua produksinya itu bisa berjalan dengan baik. Oke. Oh ya teman-teman, sekadar info nih, saya mengenal Bro Vincent ini dari beberapa recorded talks yang pernah Bro Vincent bawakan, terutama sekali terkait topik machine learning dan data analytics. Nah, di sesi podcast kali ini kita akan ajak Bro Vincent untuk bincang-bincang seputar MLOps. Oh ya Bro, untuk memulai sesi podcast ini, bisa nggak dijelaskan secara sederhana apa itu MLOps dan apa sih hubungannya dengan bidang data lain seperti data science dan juga data engineering? Ya, itu pertanyaan bagus sekali, bro. Jadi MLOps itu gampangnya adalah Machine Learning Operations, yaitu MLOps, ML Operations. Dan apa itu Machine Learning Operations ini? Yaitu bagaimana cara kita bisa mengoperasionalisasikan Machine Learning dengan baik. Jadi contohnya misalnya kalau teman-teman udah mengenal nih yang namanya programming, sama mungkin data scientist kind of work gitu kan untuk membuat suatu model dan habis itu mengevaluasi suatu model. Next step-nya itu apa sih? Next step-nya itu ialah kita mau mendeliver suatu model ini supaya bisa bekerja dengan reliable gitu. Contohnya ialah Gojek misalnya gitu kan. Kalau teman-teman tahu aplikasi Gojek, aplikasi Grab, mereka itu kalau kerja itu mereka harus kerja seterusnya. Nggak boleh kalau misalnya Gojek itu cuma kayak misalnya aktif pada saat hari-hari biasa aja, tapi hari Sabtu Minggu mereka juga libur. Nah itu teman-teman nggak bakal memakai Gojek dan Grab gitu kan. Jadi MLOps itu bertujuan untuk memastikan bahwa teman-teman bisa memakai produk tersebut, yaitu produk data dan machine learning secara reliable, secara cepat, dan secara terstruktur. Oke. Nah, terus mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih hubungannya dengan data science dan juga dengan data engineering nih, Bro. Oh ya, betul. Ya, hubungannya besar sekali ya. Jadi data science dan data engineering misalnya biasanya sih kalau orang ngomong data engineering yaitu bagaimana cara kita melakukan suatu data pipeline. Mungkin ada yang namanya ETL kan, jadi extract, transform, and load. Jadi ada suatu data mart gitu kan, mungkin anggap aja Facebook ya. Jadi Facebook kan atau Instagram kita lihat satu hari mereka bisa mendapatkan berapa gambar gitu kan yang misalnya image-image yang kita kontribusikan pasti banyak sekali kan, ratusan, ribuan, jutaan dan segala macam gitu kan. Jadi scale-nya itu sangat besar. Jadi yang paling pertama ialah mereka semua masuk ke dalam data mart atau data lake, biasanya begitu. Dan dari data mart, data lake itu karena skalanya sangat besar, perlu sesuatu yang sangat reliable untuk menarik data-data dari data mart dan data lake tersebut. Makanya ada extract dan ada transform. Transform itu untuk mentransformasi data-data tersebut menjadi suatu struktur yang berbeda. Anggap aja misalnya kalau dari unstructured data, kita mungkin ambil metadata-nya. Jadi metadata-nya itu terstructured gitu kan. Jadi mungkin kayak image gitu, mungkin kita ambil datanya yang terstructured berupa kayak date-nya atau mungkin kayak siapa pengirimnya dan segala macam. Jadi transform itu melihat dari business case situation dan habis itu melihat kira-kira apa yang harus ditransform gitu, apa yang harus disediakan. Dan habis itu load dibawa mungkin dalam berupa sampel, berupa kayak snippets gitu dibawa ke mungkin endingnya ialah visualization gitu kan, atau mungkin input buat data scientist gitu kan biasanya. Jadi data scientist itu mengambil dari mungkin load-nya ini, lalu dicoba diolah lagi, dieksperimentasikan lagi menjadi sesuatu yang berguna, contohnya machine learning model begitu kan. Jadi bisa memprediksi menggunakan data yang mempunyai feature-feature yang sudah terstruktur gitu kan.
Nah, endingnya apa? Endingnya itu belum selesai di situ. Endingnya itu adalah machine learning operations biasanya. Kenapa? Karena begitu kamu punya model, kamu bukan berarti kamu bisa taruh di suatu aplikasi dan habis itu dibiarkan begitu saja, tidak bisa. Ada yang bakal akan terjadi yang sesuatu yang namanya stale machine learning model gitu kan. Jadi machine model yang sudah kehilangan representasi dari realita tersebut. Jadi contohnya misalnya habis pandemi, tentu saja machine model di Gojek itu akan berubah sangat drastis. Mungkin biasanya demand forecast-nya banyak di daerah CBD gitu kan, daerah Bung Karno, Gelora Bung Karno, GBK atau daerah di SCBD dan segala macam, itu akan berubah jadi misalnya yang terkenal itu adalah GoFood, misalnya distribusikan ke rumah-rumah makanan untuk orang-orang isoman gitu. Jadi demand forecast-nya berubah dengan jauh. Nah, apabila kalau machine model ini tidak diupdate dengan baik atau tidak di manage atau diolah, dimonitor dengan baik, yang terjadi ialah machine model ini bukan menguntungkan tapi malah menghancurkan. Jadi tujuan MLOps itu adalah bagaimana cara kita memelihara suatu machine model supaya kita bisa membuat end user kita menjadi senang gitu. Oh ya bro, dirimu ini kan seorang machine learning engineer untuk Google nih. Bisa nggak dijelaskan ke teman-teman di sini apa saja sih kerjaan keseharianmu dengan role tersebut? Oke, jadi jujur aja teman-teman, disclaimer sedikit ya, pasti aku nggak bakal menceritakan yang kayak detailnya itu apa. Tetapi secara garis besarnya, aku melakukan 3 hal. Jadi yang paling pertama tentu saja mengevaluasi atau menganalisa suatu data. Misalnya ada feature baru yang didapatkan dari upstream system gitu. Jadi sistem yang mungkin dikomunikasikan dengan sistem-sistem yang lain gitu kan. Jadi dari feature ini aku coba untuk mengeksperimen gitu kan. Mungkin ya tentu aja ada cleaningnya, ada transformation dan segala macam. Itu aku akan coba untuk mengeksperimen. Kira-kira nih kalau aku membuat suatu machine model dengan graph neural network misalnya atau misalnya image recognition, apakah itu bisa berhasil dengan baik gitu kan. Dan tentu saja yang ketiga ialah bagaimana cara kita memelihara dan support ini. Jadi aku memakai berbagai macam kayak MLOps tool, Machine Learning Operations Tools. Jadi contohnya kalau di Google itu kita ada tool yang besar buat deep learning misalnya yaitu TensorFlow, dan kita juga ada tool yang besar buat Machine Learning Operations namanya TensorFlow Extended, TFX gitu kan. Dan jadi sehari-hari aku berkecimpung di antara kedua ini gitu, TensorFlow, Tensor, dan habis itu ya data operations gitu. Jadi itu yang aku lakukan di Google. Jadi dari data, melatih model, dan sampai endingnya ialah bagaimana cara kita menstruktur, memelihara model tersebut. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong, bisa dong diceritakan nih ke teman-teman di sini awal mula dirimu terjun di bidang data, bro? Ya, jadi seperti yang mungkin teman-teman juga alami, aku nggak pernah kepikiran mau ke data. Jujur aja dulu pas 2013 gitu kan, aku baru masuk ke dalam universitas, aku pengennya bisnis. Jadi pengen belajar bisnis, pengen kerja di bank gitu kan, karena waktu 2013 nggak ada yang ngomongin tentang data ya. Mungkin banyak kan ngomongin tentang finance gitu kan, atau marketing gitu. Jadi aku pengen juga seperti masuknya ke arah finance. Cuma waktu itu nggak dapet di jurusannya di universitas yang aku mau. Dan dapatnya itu ialah information system. Nah, pada saat itu aku nggak tahu sama sekali tentang programming, nggak pernah programming sama sekali sebelum masuk kuliah. Jadi baru mulai belajar setelah kuliah, yang kurang lebih aku sangat istilahnya kayak ketinggalan dibandingkan teman-teman aku yang masuk jurusan tersebut gitu. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa pada akhirnya ya aku suka gitu. Jadi aku suka, itu adalah kayak blessing in disguise gitu ya. Jadi ternyata aku lebih suka IT dibandingkan dengan finance gitu, dan aku kayak suka nge-hack gitu. Jadi aku ikut berbagai macam lomba, hackathon. Nah, itu di 2013. Tapi waktu itu lebih ke arah kayak website programming atau software developer gitu kan. Nah, fast forward ke 2015, 2016, di situ kayak baru mulai sangat besar nih data di Singapura gitu. Jadi waktu itu aku coba-coba data, dan aku juga ada beberapa mentor yang membantu menjelaskan, membantu menginspirasi, dan dari situ baru aku kayak ikut lomba-lomba data dan kebetulan suka banget gitu kan. Nah, jadi semenjak saat itu aku juga sering berkecimpung di daerah data gitu. Jadi ikut Kaggle, ikut lomba-lomba kompetisi sekolah dan segala macam.
Nah, tapi setelah kerja sebenarnya aku dapatnya itu software engineering ya. Jadi aku balik lagi ke software developer gitu. Jadi aku setelah lulus kuliah 2017 gitu, aku masuk lagi ke software developer di Visa gitu. Dan habis itu masuk ke software developer, belajar cloud computing, belajar kayak PubSub system dan segala macam. 2019, 2020 baru aku kayak aku sembari ngeblog nih, jadi waktu itu lagi suka ngeblog dan 2019 di headhunt sama Google, jadi aku masuk ke Google sebagai data scientist / machine learning engineer di Google gitu. Oke. Wah, ini menarik banget ya perjalanannya ya. Yang awal mulanya menargetkan di bidang finance ya bro ya, sampai akhirnya ke Iya. bidang data ini luar biasa banget nih. Ya ini amazing banget. Mungkin bisa juga nih bro diceritakan ke teman-teman di sini ya beberapa machine learning engineering project yang punya kesan khusus buat bro. Ya, boleh sekali. Yap. Jadi dari machine project engineering yang berkesan buat aku itu banyak sekali. Jadi contohnya itu kayak dari saya itu aku kan mendeteksi website-website bodong gitu kan. Dan itu banyak sekali kayak feature-feature yang digunakan. Ada yang berhubungan dengan NLP, ada yang berhubungan dengan image, ada yang berhubungan dengan mungkin kayak graph-graph yang kita lihat kayak di deep neural network gitu kan, DNN. Dan itu sangat pesat sekali perkembangannya. Dan menurut aku itu kayak Google itu ialah sesuatu company yang aku rasa sangat bersyukur bisa belajar banyak gitu. Karena Google itu mempunyai engineering culture yang sangat besar. Dan di situ aku juga melihat kayak misalnya the workings behind, ya misalnya kita lihat AlphaGo gitu kan. AlphaGo atau mungkin kayak yang sekarang lagi terkenalnya ialah protein folding gitu kan. Jadi default gitu kan. Dan itu adalah sesuatu yang aku sangat rasakan gitu dari Google, dan itu adalah sebuah machine learning pipeline atau machine learning operations yang awal-awalnya mungkin itu sangat manual ya, kayak misalnya protein folding itu sangat manual, jadi ada data scientist dan mereka ada lomba-lombanya, dan dari situ seorang data scientist harus menentukan memprediksi kira-kira dari sebuah struktur protein itu lipatannya kayak gimana, komposisinya gimana, atau ikatannya bagaimana. Itu sangat manual gitu, sampai akhirnya tiba-tiba ada yang namanya default gitu kan, dari DeepMind Google gitu, terus sampai akhirnya itu bisa mengalahkan saintis-saintis ini, dan justru bisa mencapai level di atas kompetisi tersebut gitu kan. Dan aku rasa itu yang sangat membuat aku terkesima gitu, dan at the same time untuk baca papernya, untuk lihat kayak talk-talknya gitu kan, dan untuk bekerja di company yang sama dengan menggunakan pipeline yang mereka lakukan, misalnya TensorFlow dan TensorFlow Extended, itu sangat-sangat meaningful dan membuat saya ingin belajar lebih baik lagi. Jadi itu beberapa contoh dari machine engineering project yang berkesan. Gitu. Oke. Dan kalau aku lihat ya dari LinkedIn-mu itu kan yang sedang dirimu garap sekarang ini kan fokusnya lebih ke ini ya, ke phishing detection ya. Tadi juga sempat dirimu ungkapkan bahwa ya tadi ya mendeteksi website-website bodong ya. Nah, mungkin dirimu bisa elaborate lebih nih. Apa sih yang dimaksud dengan website bodong di sini, dan apa sih social impact dari apa yang dirimu lakukan sekarang ini? Jadi yang dari diriku lakukan sekarang ini khususnya dalam phishing, ya paling gampang ya mencegah phishing gitu kan. Dan tentu saja dari aplikasinya itu sangat besar gitu kan. Jadi baru-baru ini kita rilis berbagai macam produk gitu kan. Jadi produk Android, Gmail, sama mungkin Google Chrome gitu kan, yang memakai produk kita, yaitu bagaimana cara kita melindungi teman-teman yang misalnya nge-browsing secara lebih baik gitu. Nah, di sini ada berbagai macam cerita, tentu saja aside the number gitu kan pasti ada number-numbernya, tetapi ada berbagai macam cerita yang aku dengerin juga gitu kan, yang membuat aku terinspirasi lebih lanjut gitu. Jadi contohnya ialah sekarang kan pandemi gitu kan, dan ada masa-masa di mana scam, khususnya scam oksigen, kita juga sendiri merasakan kan di Indonesia ada sempat kekurangan oksigen gitu kan, dan di situ banyak sekali website-website yang sebenarnya dibawa gitu kan, yang bertujuan untuk menipu orang gitu kan. Dan mendengar orang-orang tertipu mungkin dari cryptocurrency, mungkin dari oksigen, dan mereka memasukkan data-data mereka secara sembarangan ke dalam website-website tersebut. Itu
sangat miris gitu kan. Bahkan kadang aku juga mendapatkan pesan-pesan dari orang-orang yang kehilangan mungkin beratus-ratus juta gitu karena phishing attack ini gitu kan. Nah, jadi terakhir itu waktu pandemi aku juga mendapatkan seorang nenek, cerita dari seorang nenek yang kehilangan uang pensiunannya. Kenapa? Karena anaknya itu kejebak phishing dari Facebook gitu. Jadi anaknya itu dapat link, itu mungkin disaranin dari WhatsApp, aku kurang gitu tahu, dari WhatsApp, terus habis itu dia klik situ, terus dia nggak lihat kalau ternyata itu situs bodongnya Facebook. Jadi dia masukin websitenya di situ, dan dari websitenya di situ, yang orang-orang yang menangkap passwordnya ini, kayak attacker ini, dia langsung tahu kan, langsung bisa masuk dalam Facebook itu. Dan dari situ dia langsung lihat kayak papa mamanya siapa, neneknya siapa, kakeknya siapa. Dan sekali mereka bisa melihat itu, mereka bisa melacak nomor telepon, begitu kan. Dan dari situ mereka bisa langsung menelepon neneknya dari saudara tersebut, gitu kan. Dan habis itu ya kehilangan uang pensiunnya, habis karena penipuan phishing tersebut. Jadi selama pandemi ini aku melihat angka phishing ini justru naik, tetapi at the same time aku juga merasa bersyukur karena aku bisa bekerja di bidang ini, karena ini adalah bidang yang aku rasa benar-benar membutuhkan machine learning, dan at the same time ialah membuat dunia lebih baik lagi. Yup. Ini I'm totally impressed dengan apa yang dirimu dan tim Google lakukan ini. Ini apa ya, sesuatu bentuk nyata dari implementasi teknologi to bring something good to the society. Ini luar biasa sekali, bro. Amazing works ini. Oke. Selanjutnya kita coba ngobrolin hal-hal yang sedikit lebih teknis sih, bro. MLOps ini kan lahir sebagai implementasi ya, sebagai implementasi DevOps di area machine learning. Nah, mungkin di sini bisa dirimu highlight nih, bro, beberapa persamaan dan perbedaan antara DevOps dengan MLOps, bro. Boleh sekali. Ya, jadi aku mulai pertama-tama itu dari DevOps itu apa dulu ya, mungkin buat teman-teman yang kurang gitu paham itu ya, apa itu DevOps. Jadi DevOps itu singkatan dari Development Operations, ya kan. Kalau MLOps adalah Machine Learning Operations. Dan paling awal mulanya itu ketika mungkin personal computer baru ada dan ada project-project bikin aplikasi. Contoh, anggap aja mungkin pas tahun di mana Microsoft Excel Sheet baru keluar gitu kan. Kayak itu udah lama banget gitu kan. Mungkin bangsa orang tua kita mungkin lebih paham tentang itu dibanding yang kaum muda sekarang gitu kan. Dan waktu itu belum ada yang namanya kayak mungkin aplikasi di HP gitu kan. Aplikasi itu semua masih kayak di desktop yang canggih, yang bahkan nggak ada laptop gitu kan, adanya desktop gitu, CPU yang besar gitu. Nah, pada saat itu pembuatan nggak banyak orang yang pengen jadi computer scientist. Kenapa? Karena menjadi computer scientist pada saat itu sangat susah gitu kan. Contohnya itu membuat suatu perubahan code itu mungkin membutuhkan berminggu-minggu gitu kan. Jadi waktu itu perkembangan dari bikin software gitu atau perkembangan dari mengiterasikan software itu sangat-sangat susah gitu kan. Dan makanya itu waktu itu diciptakan yang namanya water flow system. Jadi mereka harus step by step, dari pertama requirements, jadi dapetin semua requirements-nya sampai akhirnya development, terus baru kita develop semuanya, terus ada testing semuanya, jadi QA sama dev itu biasa terpisah gitu kan. Dan habis itu tentu saja production, dan production itu mereka mempunyai production and operation team-nya sendiri gitu. Nah, jadi kita udah bisa melihat ini sangat berbeda dengan apa yang kita lihat sekarang gitu kan. Dimana untuk orang yang dapat requirement, itu sangat berbeda dengan orang yang mendevelop, sangat berbeda dengan orang yang mengetes atau QA ini, sangat berbeda dengan orang yang mengoperasionalisasikan gitu kan. Kalau sekarang software engineer diharapkan untuk membuat semuanya gitu kan. Istilahnya 4 role jadi 1 kalau sekarang gitu kan. Nah, jadi waktu itu DevOps itu diciptakan, bahkan ada kayak manifestonya gitu. Jadi DevOps itu diciptakan untuk memasukkan 2 prinsip, namanya CI/CD. Jadi continuous integration, continuous development. Jadi mereka merasakan daripada kita satu-satu per tahap ini, begitu develop mungkin requirements-nya semuanya udah berubah dan segala macam, orang-orang juga biasa kan mereka nggak tahu ya pengennya apa. Jadi mereka menciptakan suatu
konsep yang DevOps itu yaitu untuk menggabungkan development dan operations. Jadi dibanding 4 role jadi terpisah gitu, mendingan semuanya satuin gitu kan. Dan semuanya bisa berjalan dengan lebih cepat. Dan tentu saja continuous integration itu yaitu kita harus terus-menerus untuk menggabungkan code, harus terus-menerus balik lagi ke requirements. Jadi semuanya itu iterationalnya lebih cepat dan lebih pendek gitu. Dan tentunya endingnya ialah untuk membuat suatu development yang lebih lagi termonitor, lebih terstruktur, dan lebih cepat untuk diubah dan diimprove gitu. Jadi itulah development operations. Oke. Jadi fast forward ke depannya gitu kan. Jadi kita ada namanya mobile development gitu kan di Indonesia, tiba-tiba semua orang pakai dari BlackBerry pakainya kayak Samsung atau iPhone gitu ya. Jadi yang BlackBerry kan itu sangat kayak mempunyai masa khusus itu dalam hidup aku gitu kan. Nah, jadi di situ semua udah lebih apa? Istilahnya semua orang itu udah bisa memakai HP gitu kan, udah memakai HP untuk melakukan hal-hal yang komputer pada zaman dulu mungkin nggak bisa lakukan gitu kan. Jadi udah sangat canggih gitu. Nah, dari kecanggihannya ini masuk ke dalam data era gitu kan. Data is the new oil, dan habis itu data scientist muncul gitu kan, kayak 2012 gitu kan, dari Harvard bilang kayak data scientist is the new sexy job gitu kan, segala macam. Nah, itu partly kenapa? Karena setiap orang pakai handphone, setiap orang memberikan data, bersumbangsi data kepada beberapa company tertentu, dan dari situ diperlukan kayak struktur-struktur di mana kita bisa mengolah data lebih baik lagi gitu. Dan pada permulaannya dari Google sendiri ada yang namanya problemnya. Problemnya itu adalah technical debt. Jadi technical debt itu ialah utang di mana kayaknya kita perlu mengecek nggak cuma dari segi software development aja, tetapi juga dari segi data dan dari segi machine learning. Jadi waktu itu dimulai dari Edward D. Scully. Jadi D. Scully itu adalah computer scientist dari Google dan ada timnya juga gitu. Jadi dia menciptakan suatu paper yang namanya The Hidden Technical Debt of Machine Learning System gitu. Itu adalah paper yang sangat berkesan dan aku rasa harus dibaca untuk setiap machine learning operations practitioner gitu. Dan di situ dia mengatakan bahwa ada problema-problema di dalam data itu, dalam data atau machine learning yang sebenarnya tidak diaddress oleh development operations. Ya, contoh paling gampang ialah bahwa machine learning dan software development itu harus terintegrasi. Contohnya ialah kalau misalnya kita ngomong software developer bikin game gitu kan. Jadi kalau kita bikin game ya kita dari suatu environment kita nge-code aja gitu kan. Dan habis itu ada bug muncul, terus kita nge-code lagi, ada bug lagi muncul, nge-code lagi gitu. Sampai in the end kita bisa memprediksi kira-kira oke, gue udah sangat bekerja dengan bug ini, gue udah ngetes semuanya, gue udah yakin besok, tahun depan, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, semuanya bakal bekerja sesuai yang sama gitu kan. Ya, misalnya kayak game PS1, PS2 gitu kan. Ya, kita tahu PS2 itu kayak 5 tahun lagi kalau main PS2 itu kayak sistemnya masih sama, bugnya masih sama gitu kan. Tetapi nggak sedemikian dengan data gitu kan. Anggap aja kalau Gojek mereka bilang aku nggak mau urus lagi gitu kan. Aku nggak mau urus, aku cuma mau tinggalin sistemnya di situ. Nah, pandemi terjadi, gitu kan. Semuanya amburadul. Traveloka juga gitu, semuanya amburadul, gitu kan. Nah, kalau misalnya kalau gitu, berarti ada yang namanya konsep drift, atau konsep-konsep yang sudah tidak bisa direpresentasikan oleh sebuah model. Dan dari situ, technical debt-nya muncul, dan dari situ diperlukan kayak sistem-sistem khusus. Jadi ada beberapa poin khusus, contohnya entanglement, ada juga kayak hidden, kayak misalnya feedback loop, itu di-address di paper tersebut. Dan dari situ muncul yang namanya berkembang kalau di Google itu TFX, TensorFlow Extended, dan juga dipopularisasikan namanya MLOps, ML Operations. Oke, jadi ini agak panjang, tapi DevOps sama MLOps itu sebenarnya kayak satu kesatuan. Dan MLOps itu mengembangkan dari weakness DevOps-nya ini untuk machine learning operations. Deskripsi dan juga apa ya, pemaparan yang menurut saya sangat komprehensif sekali dan ini benar-benar bisa membuka wawasan banget. Ini thank you banget untuk sharing di aspek yang satu ini nih bro. Ini hubungan antara DevOps dan MLOps jadi benar-benar clear sekarang ini nih. Oke. Kalau berbicara mengenai teknologi nih bro, mungkin dirimu bisa share ke teman-teman di sini
tools serta bahasa pemrograman apa saja sih yang dirimu gunakan dalam kaitannya dengan MLOps nih, Bro? Yap. Jadi tools yang saya gunakan dalam MLOps ini, kalau dari Google sendiri, jadi mungkin aku pengen tekanin lagi, kalau tools yang dipakai setiap company itu biasanya berbeda gitu kan, dan tergantung kebutuhan gitu. Jadi MLOps itu kalau di Google itu ya besarnya itu adalah TFX, TensorFlow Extended. Tetapi kita juga ada namanya Kubeflow gitu kan. Jadi kalau Google Cloud Product, ada Cloud Product-nya gitu, dan mereka juga kayak ada berbagai macam kayak open source gitu. Jadi Kubeflow itu salah satunya, dan salah keduanya ialah yang TensorFlow Extended itu. Jadi most of my time aku memakai teknik-teknik TensorFlow Extended. Dan kalau teman-teman tertarik misalnya untuk tahu lebih lanjut, sebenarnya itu udah open source gitu. Jadi setelah mau nggak salah 1 atau 2 tahun setelah diciptakan diciptakan TensorFlow Extended untuk Google, kita langsung rilis ke supaya untuk dunia bisa memakai dan mencoba machine operations. Tetapi tentu saja setelah itu kayak beberapa company lainnya, contohnya kayak Spotify atau Netflix gitu kan, mereka mempunyai kondisi-kondisi dan mungkin dilema-dilema yang berbeda gitu kan. Contohnya ialah Spotify, mereka nggak perlu machine ops yang mengutamakan misalnya video gitu, karena Spotify itu adalah musik atau audio gitu kan, podcast gitu. Jadi kebutuhan machine learning operations untuk misalnya Spotify dibanding kebutuhan machine learning operations buat Google atau Facebook itu berbeda jauh. Makanya itu berbagai macam company mereka mempunyai MLOps sistem yang berbeda-beda. Gitu. Contohnya ialah Airflow. Ada juga kalau di Facebook juga mempunyai MLOps, saya lupa namanya apa, tetapi itu bekerja sangat baik terintegrasi dengan PyTorch misalnya. Sebagai seorang praktisi nih bro di bidang machine learning, menurutmu bagaimana sih pertumbuhan kebutuhan akan tenaga ahli dalam bidang machine learning engineering sekarang ini bro? Jadi kalau dari machine learning engineering sekarang ini saya rasa sangat besar ya. Bahkan sekarang kita melihat pandemi ya. Dari pandemi ini banyak sekali orang yang tertarik buat masuk ke dalam data. Kenapa? Karena justru begitu pandemi mulai, kita coba melihat berbagai macam perusahaan-perusahaan yang awalnya mencegah work from home, itu sekarang sangat mengencourage work from home gitu kan. Nah bahkan setelah pandemi ini selesai pun terjadi, kita juga melihat adanya perpindahan dari orang-orang yang work from office menjadi work from home permanently gitu. Nah dari situ muncul era digital yang begitu besar dan begitu pesat. Ya, jadi contoh paling awal misalnya adalah perbedaan dari consumer behavior ya. Jadi contohnya kita dulu sukanya apa sih, nobar gitu kan. Jadi kita suka Senin, biasa aku setiap Senin gitu suka nonton aja gitu kan, karena ada diskon nobar gitu kan di SXE gitu atau Movie 21 gitu kan. Ada diskon nobar gitu, dan kita sering sama teman-teman buat nobar, nonton bareng gitu kan. Nah, tetapi kalau pas pandemi kita lihat apa yang berkembang yaitu Netflix gitu kan. Justru Netflix sangat berkembang, sangat pesat, dan orang-orang udah melihat kayak value-nya Netflix itu begitu besar gitu. Kenapa? Karena dari yang kita harus pergi ke bioskopnya datang ke rumah kita gitu. Betul. Jadi digital itu mengencourage supaya service-service yang kita biasa harus pergi untuk mendapatkannya, sekarang kita bisa mendapatkan di rumah kita. Dan di rumah kita itu bukan sekedar rumah kita itu bisa jadi bioskop, rumah kita itu jadi rumah sakit, rumah kita itu bisa jadi sekolah, gitu kan. Ya, dan ini adalah hal yang belum pernah, istilahnya belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu itu ada sih kayak Spanish flu gitu kan, tapi waktu itu perkembangan digital belum gitu sebesar sekarang, dan belum ada namanya kayak remote work atau remote online gitu kan. Nah, jadi sekarang kita melihat banyak perkembangan digital, dan dari banyak perkembangan digital, apa skill yang paling banyak dicari? Ya tentu saja skill digital, gitu kan. Makanya content creator begitu besar, Instagramer, influencer sekarang begitu besar. Terus mungkin dari data scientist sekarang begitu besar, software engineering sekarang begitu besar. Ya simply karena demand-nya juga begitu besar, dan itu kita bisa melihat dari semenjak pandemi atau mungkin sebelum pandemi itu ketika kesatuan ya dari politik, ekonomi, bisnis. Jadi politik, ekonomi sama edukasi di Indonesia sekarang udah mulai menyatu ke dalam namanya data. Contohnya di UI udah banyak kelas-kelas khusus data.
bahkan udah ada major khusus data gitu. Itu hal yang tidak bisa dibayangkan pas 2012 misalnya gitu. Tetapi kita bisa melihat 5 tahun ini semua berbicara tentang data, dan pandemi itu salah satunya yang justru membuat demand dari machine engineering itu sangat besar. Dan justru dari sangat besar ini orang-orang lebih menghargai yang namanya software engineering, lebih menghargai yang namanya data scientist dan machine learning engineer. Itu sih bro. Ya ini menarik sih ya, karena pandemik ini sebenarnya mempercepat ya proses transformasi digital ya di banyak negara, termasuk juga di Indonesia sebenarnya. Ini amazing banget. Oke. Nah, machine learning adalah bidang yang sangat dinamis sekali nih bro. Mungkin Bro Vincent bisa berbagi ke teman-teman di sini upaya apa saja yang biasanya dirimu lakukan untuk tetap up to date, Bro. Ya, itu penting sekali benar. Jadi yang up to date, upaya paling besar itu sebenarnya aku bisa bagi di dalam 5 sih gitu. Dalam 5 kayak activities yang kecil gitu. Tetapi kalau ditambah-tambahin atau dibuat jadi habit itu menjadi besar. Jadi yang paling pertama ialah berbicara untuk sobat Indonesia belajar gitu. jadi aku suka yang namanya ialah mengajari gitu kan. Jadi dari mengajari itu ya mungkin Bro Budi juga mengetahui ya kalau mengajari itu khususnya mengajari bidang kuliah atau mengajari di universitas dan segala macam itu ketika kita mengajari at the same time kita juga melihat gap of knowledge kita di mana gitu kan. Kira-kira apa konsep-konsep yang kita selama ini udah tahu, tetapi ketika kita mengajari, kayaknya aku kurang tahu deh lebih banyak di situ. Kok gagap ya gue ngomongnya gitu ya. Ya, jadi dari mengajari itu, aku suka yang namanya prinsipal ialah mengajari untuk belajar. Gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang aku sering lakukan. Jadi yang pertama mengajari. Kedua ialah membaca. Tentu saja kalau mau mengajari, langkah sebelumnya ialah untuk membaca terlebih dahulu gitu kan. Karena kalau nggak membaca, yang apapun yang diajarin juga mungkin ya moga-moga tidak sesat gitu kan. Tapi kita harus memastikan gitu 100% kan kita nggak mau memberi ilmu yang salah gitu. Jadi harus banyak membaca. Dan membacanya itu aku rasa mungkin kalau data scientist sekarang bukan cuma yang technical, tetapi juga merupakan sesuatu yang namanya humanities gitu kan. Karena setiap machine learning system itu, kalian harus tahu yang paling terpenting ialah end user, gitu kan. Gojek kenapa lebih unggul dibanding Uber? Karena dulu kan Uber kan di Southeast Asia itu sangat besar, justru saingan dengan Grab begitu kan. Tetapi justru akuisisi dengan Grab mereka bersatu jadi dengan Grab, istilahnya mereka kalah di Southeast Asia, gitu. Kenapa? Apakah machine learning engineer-nya jelek? Enggak juga, gitu kan. Tetapi justru karena Grab sama Gojek mereka memanusiakan penggunanya lebih dalam dibandingkan Uber. Jadi misalnya Gojek mereka mulai dari ojek gitu kan, makanya Gojek ojek gitu kan. Dan itu adalah kayak observasi yang dilihat uniquely di Indonesia karena pengguna motor jauh lebih banyak dibandingkan pengguna mobil gitu kan. Dan Uber itu dari strukturnya segala macam itu khusus untuk driver mobil gitu kan. Jadi Gojek lebih unggul dibandingkan Uber bukan karena machine engineer lebih jago, bukan karena sistemnya lebih jago, tapi justru karena human-nya, end users-nya yang mereka dapat menciptakan value, mereka bisa mengerti gitu. Jadi seorang data scientist dan seorang machine engineer nggak cuma harus membaca kayak teknikal aja gitu, bagaimana cara coding, bagaimana cara train model, tetapi justru banyak harus membaca mengenai bagaimana cara kita memanusiakan seseorang atau memanusiakan our end users gitu. Dan walaupun secara prinsipal gampang diingat, tetapi secara praktiknya itu sangat susah dilakukan gitu. Dan itu juga kita harus melihat dari pembacaan. Ya. Jadi pertama mengajar, kedua membaca, ketiga menulis. Jadi aku juga suka menulis blog gitu. Dan aku rasa menulis itu kurang lebih mirip dengan mengajar. Kenapa? Karena kamu mencoba untuk melihat gap of knowledge kamu di mana. Dan kamu bisa menstruktur pikiran kamu lebih lanjut lagi. Gitu. Betul. Nah, ya jadi yang keempat yang aku rasa ialah bertanya gitu. Jadi malu bertanya sesat di jalan gitu. Dan aku rasa kenapa aku bisa mengerti semua ini ya simply karena aku mempunyai mentor, mempunyai manajer, mempunyai kolik-kolik yang jauh lebih pintar dibanding aku gitu kan. Karena mereka lebih pintar, makanya aku bisa berkembang juga gitu kan.
dan aku bisa berkontribusi untuk lebih banyak orang. Jadi bertanya itu aku rasa skill yang sangat penting, tetapi orang-orang sering lupa gitu. Ya. Nah, dan yang terakhir ialah have fun gitu. Dan aku rasa yang paling penting ya senyum aja gitu kan istilahnya. Aku rasa yang paling penting itu kalau misalnya kalian mau berkecimpung di karir manapun atau misalnya mau sekolah jurusan manapun, misalnya mungkin Ko Budi kan tahu kan ya, misalnya PhD di Australia itu kan pasti susah ya gitu kan. Tapi fun. tapi fun kan, kayak bisa kerjain, bisa end. Kenapa? Karena ada fun-nya di balik itu. Misalnya fun melihat, wah sistem gue dipakai, mendapat penghargaan, dipakai oleh ratusan juta orang di dunia gitu. Jadi contohnya misalnya aku mendengar kayak kisah-kisah di mana aku bisa menolong seorang ibu-ibu untuk kehilangan uangnya karena mereka melihat warning gitu kan. Mereka masuk situs bodong, itu adalah berupa suatu anugerah yang besar ya gitu buat aku gitu. Dan dari situ ya bersyukur gitu kan, bersyukur kalau Tuhan memberikan aku kesempatan untuk berkontribusi dengan sebegitu rupanya gitu. Karena itu adalah anugerah gitu. Jadi have fun, senyum, dan bersyukur, aku rasa itu sangat penting, khususnya untuk go far gitu kan. Nah, jadi aku rangkum aja ya caranya gimana ya. Aku agak panjang, tapi aku rasa 5 step ini sangat besar gitu. Jadi yang paling step pertama mengajar, step kedua adalah membaca, step 3 adalah menulis, step 4 adalah bertanya, dan step 5 yang terakhir ialah untuk have fun. Betul. Oh ini menarik banget nih. Have fun ini memang faktor yang menjadikan kita bisa explore a bit deeper ya. Dan memang sangat penting sekali sih dalam banyak aspek ya bro ya. Baik dalam belajar, dalam bekerja, dalam berkarir, dalam building project ya. Kalau kita nggak fun dan kalau kita nggak enjoy dengan apa yang kita kerjakan, hasilnya juga nggak akan bagus ya bro ya. Betul sekali, nggak bakal bagus. Fun itu faktor yang sangat-sangat esensial sekali. Dan saya sangat-sangat sependapat dengan ini. Oke, berikutnya kita coba ngomongin portfolio nih bro. Portfolio sekarang ini sudah menjadi sesuatu yang sangat esensial. Nah, berdasarkan pengalamanmu, portfolio semacam apa yang appealing untuk bidang machine learning engineering, bro? Oke, ya. Jadi ini juga salah satu pertanyaan yang aku sering dapetin juga sih setiap kali melakukan podcast gitu. Jadi aku juga kayak sering interview kan dengan beberapa teman aku atau kayak HR dan recruiter. Jadi aku harap informasi yang aku berikan ini tidak menyesatkan ya. Jadi yang paling pertama biasanya orang yang miskonsepsinya itu bilang kayak paling pertama harus S3 atau S2 atau S-teler gitu kan. Tetapi nggak kayak gitu kan. Kayak itu adalah suatu faktor khususnya mungkin di bidang yang lumayan tradisional gitu. Tetapi sebenarnya yang paling besar itu menurut kayak recruiter dan menurut yang saya observasikan yang paling besar ialah impact gitu kan. Yang paling besar ialah impact gitu. Dan impact itu maksudnya apa? Impact itu maksudnya ialah ketika kalian mengerjakan suatu portfolio, kira-kira bagaimana portfolio itu bisa membantu orang lain gitu ya. Jadi contoh yang aku pengen lihat misalnya ialah kalau aku kan dari ngeblog gitu kan. Jadi dari ngeblog itu sebenarnya itu juga membantu orang lain karena membagi ilmu, misalnya gitu. Dan kedua juga aku ngeblog karena aku mempromosikan aplikasi atau portfolio yang aku buat gitu. Jadi waktu itu portfolio paling pertama aku yang benar-benar aku bersyukur banget ialah bagaimana cara invest di stok saham gitu. Jadi waktu itu pas kuliah, mungkin kita juga mengenal teman-teman yang seperti ini ya, tapi pas waktu aku kuliah itu orang-orang gila investing gitu kan. Orang-orang pengen masuk kerja di bank, kayak aku dulu gitu kan, pengen kerjanya di bank gitu. Dan aku sering kali menemui teman-teman atau mungkin orang-orang yang kerjaannya itu Sabtu Minggu itu ke perpustakaan. Kenapa? Mereka bawa buku buat belajar saham gitu kan, atau pakai kayak Bloomberg terminal gitu kan. Jadi ada satu lorong khusus gitu, kita udah tahu ini orang-orang butuh buku buat saham gitu. Nah, dan aku bersyukur punya teman-teman yang kayak gitu juga. Jadi aku kadang nanya gitu kan, aku nanya, bro, kok gimana sih cara kalian belajar saham nih kok? Kayaknya serius banget gitu kan. Nah, terus dia ngeliat aku gitu, dia ngeliat aku muka ke muka.
Terus dia kayak seneng banget gitu, akhirnya dia nanyain ya. Jadi mereka suka berbagi ilmu juga, dan mereka akhirnya itu kayak buka nih, kayak buka laptopnya, terus buka satu Excel sheet, isinya itu bisa 50 tab gitu. Dan setiap tab itu stok stiker gitu ya. Jadi bisa stok Apple, stok Google, dan macam saham-saham gitu ya. Nah, terus aku lihat kayak dari setiap tabnya itu ada namanya income statement, balance sheet, sama kayak cash flow, itu semuanya terpapar sangat lengkap gitu. Dan benar-benar sangat updated, termasuk kayak perharinya itu misalnya momentumnya gimana, Bollinger Band-nya gimana, itu semua udah didata gitu. Terus aku tanya, kamu ngerjain ini di Excel, jadi setiap hari kamu ngapain sih? Gitu. Jadi most of my time itu kayak gue mungkin buka kayak Google Finance, gue copy paste aja, masukin ke Excel gitu satu persatu. Jadi kan jadi dari situ kayak aku mikir loh, kayak jadi copy paste satu persatu, dan setiap hari itu kamu lakukan buat 50 saham. Ya. Gitu kan. Jadi aku bilang, gimana kalau aku misalnya pakai data analytics untuk membantu kamu gitu kan. Jadi yang paling pertama sekali ialah project aku ialah mengekstrak data-data dari MarketWatch atau Google Finance gitu. Jadi aku memakai teknik yang namanya web scraping gitu kan. Nah, singkat kata, web scraping itu habis itu aku kayak do fundamental analysis dan segala macam. Singkat kata itu akhirnya aku rilis buat teman-teman kuliah, dan itu lumayan hit gitu kan. Dan aku juga bikin blog dan segala macam, jadi teman-teman pakai gitu. Dan dari situ juga itu menjadi suatu portfolio yang membuat aku jujur aja bisa masuk Google gitu, dari blog dan dari portfolio tool tersebut. Dan yang paling gampangnya adalah storytellingnya gampang. Jadi aku bilang, jadi misalnya interviewer tanya, bagaimana kamu bisa masuk ke kayak bagaimana project ini dan segala macam. So aku bisa bilang, ini ada blognya, ini adalah orang yang memakainya, ini adalah usernya, dan di sini adalah keuntungan yang didapatkan oleh user. Aku udah kasih tahu gitu aja, kayak satu paragraf buat impact, dan abis itu aku bisa melihat kayak interviewer aku lumayan impress gitu kan. Jadi aku rasa sih paling pertama ya usernya apa, end goal-nya apa di balik portfolio itu. Dan aku yakin setelah ada storytelling, itu baru bisa dicocokkan dengan apa yang misalnya hiring manager mau gitu. Dan itu lebih strong dibandingkan portfolio untuk portfolio. Oke. Ya ini poin yang sangat menarik banget nih. Dan ini ada 2 poin yang harus saya highlight di sini. Yang pertama adalah impact ya. How impactful your work to the society atau to the greater society. Ini penting banget dan aku sangat setuju banget. Terus poin yang kedua tadi adalah storytelling ya. Nah, 2 poin ini nih yang seringkali kalau aku lihat ya, ketika dealing dengan beberapa mahasiswa dan juga dealing dengan beberapa fresh graduates, itu 2 hal ini yang seringkali orang lack gitu, dan seringkali orang abai. Yang sering kali aku temui, yang banyak dikedepankan orang adalah ya tadi metodenya, terus aku pernah bermain-main dengan deep learning, dengan VGGNet, terus dengan FB Prophet, atau dengan arsitektur deep atau arsitektur neural net tertentu, tetapi mereka miss tentang problem apa sih yang mereka address dengan metode tersebut, dan how impactful problem tersebut to the greater society. Itu mereka banyak yang miss di situ. Padahal apa yang kita lakukan itu tentunya akan lebih menarik ya kalau memang kita bisa menjelaskan ada problem apa yang mau kita soroti, lalu bagaimana metode yang kita propose itu, walaupun mungkin simple method ya, tetapi ketika simple method tersebut diterapkan pada problem dan ternyata bisa solve dan bisa punya impact terhadap greater society, that's very beautiful ya sebenarnya. Dan itu portfolio yang sangat appealing sebenarnya. Dan tadi poin kedua yang dirimu sebutkan tadi terkait storytelling, kita bisa memberikan storytelling yang lebih baik akhirnya. Karena memang problemnya real dan memang dirasakan oleh banyak orang ya. Wow, ini menarik nih bro, Ini thank you banget untuk sharingnya. Dan ini ada 2 poin teman-teman yang harus teman-teman perhatikan untuk audiens Indonesia Belajar. Yang pertama adalah impact to the greater society, yang kedua adalah storytelling. Ini penting banget menurut saya. Oke. Oh ya bro, ini kebetulan nih audiens di channel Indonesia Belajar ini kan kebanyakan masih mahasiswa dan pelajar di jurusan IT, walau ada juga yang sudah mulai meniti karir di bidang IT. Nah mungkin Bro Vincent bisa memberikan rekomendasi terkait learning path
Dan juga hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman yang tertarik untuk memulai karir di bidang machine learning engineering nih bro. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen mencoba dan mungkin ingin cari tahu, mungkin paling gampangnya itu ya tentu saja banyak materi-materi di luar sana ya. Aku rasa mungkin ada 1.000, ratusan ribu kayak orang-orang bilang ini loh caranya buat jadi data scientist dalam tiga bulan gitu, atau 3 hari, aku nggak tahu gitu. Itu udah banyak sekali kan. Jadi aku nggak bakal ngomongin soal yang kayak misalnya Coursera atau learning apa aja. Tapi aku mungkin lebih ngomongin dari motivasi yang paling pertama gitu untuk masuk ke dalam machine learning. Jadi yang paling pertama motivasi itu ialah coba tanyakan ke dalam diri sendiri gitu. Misalnya apa sih yang pengen kalian dapat dari machine learning atau data science gitu. Karena data science dan machine learning itu sebenarnya cakupannya luas sekali gitu kan. Dan itu bisa mencakup berbagai macam, dari finance, dari marketing, dari misalnya kimia, dan segala macam gitu. Jadi aku pengen sharing satu story sih. Aku sempat sharing tentang portfolio juga di universitas yang sangat lumayan gede ya, namanya National University of Singapore gitu kan. Dan aku berbicara mengenai machine learning untuk teman-teman yang di S1, S2, dan S3 gitu. Dan ada seorang S3 yang datang sama aku gitu kan. Jadi dia udah belajar 3 tahun gitu, tetapi dia pengen keluar dari S3-nya itu. Dan dia pengen masuk ke dalam machine learning gitu kan. Jadi dia tanya kan, wah aku harus belajar apa gitu. Yang paling pertama ya aku tanya ya, kenapa kok udah S3 belajar kimia, tapi kok mau masuk machine learning gitu, ada apa gitu. Dan ternyata dia mau masuk machine learning, kenapa? Karena FOMO gitu kan, fear of missing out gitu kan. Dan padahal dia sudah sangat baik sekali di bidang kimianya gitu, dan habis itu dia pengen keluar dari S3, setelah 3 tahun aku rasa sayang sekali gitu kan. Nah jadi aku tanya kenapa, dia nggak bisa menjawab alasannya apa, dan aku bilang, jadi apa yang kamu suka? Dia bilang ya, dia masih suka sama pelajaran di kimia, dia masih suka untuk berkecimpung di situ, dia suka untuk kayak melakukan tes lab dan segala macam. Nah, jadi aku bilang sama dia, kalau gitu ada suatu bidang yang namanya life science gitu, dan life science itu tujuannya adalah menggabungkan teknik-teknik kimia, biologi dengan data. Itu juga termasuk machine learning dan deep learning. Dan contohnya itu ya gampang sekali kayak mengurangi kayak resiko kanker dan segala macam gitu kan. Jadi yang aku pengen tekanin ini ialah motivasi kalian itu apa, dan carilah titik yang terdekat supaya kalian bisa masuk ke machine learning gitu. Jadi kalau teman-teman suka banget nih di bidang marketing gitu, coba mikir bagaimana caranya mengintegrasikan machine learning di bidang marketing. Jadi jangan langsung keluar dari pekerjaan untuk ambil kayak bootcamp atau 5 bulan cepat bisa data scientist gitu kan. Jangan langsung gitu, tapi justru mungkin coba dilihat dulu dari marketing, apa titik terdekat atau minimum viable parts, atau kalau kita tahu namanya MSP, kayak minimum kayak shortest path kan, kayak shortest path algorithm. Coba lihat dari titik teman-teman sekarang, shortest path algoritmnya untuk masuk data science itu apa. Kalau teman-teman di bank, mungkin belajar cara data science dan saham. Kalau teman-teman di teknik kimia, belajar tentang mungkin kayak research validation, dan dipakai untuk dan pakai teknik-teknik machine learning. Atau teman-teman mungkin di bidang engineer, misalnya civil engineering atau teknik industri dan segala macam, mungkin dia tentang Six Sigma gitu kan, karena Six Sigma mengutamakan data untuk QA gitu kan, quality assurance gitu. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi data di bidang-bidang yang lain gitu, yang walaupun mungkin nggak segitu keren gitu kan, nggak segitu keren dibanding yang ya tentu saja DeepMind lakukan gitu kan. Nah, tetapi itu adalah hal yang paling make sense justru yang aku saranin buat teman-teman dibandingkan membaca kayak dari A sampai Z mana yang harus ditonton gitu kan. Ya, jadi yang paling pertama ialah teman-teman harus tahu motivasi. Dan kedua ialah mengetahui titik yang terdekat untuk mempelajari machine learning. Dan tentu saja yang ketiga ialah storytelling gitu kan. Jadi by the end of the day, teman-teman itu bukan 100% mau masuk ke machine learning, tetapi justru melihat bagaimana machine learning bisa menjadi tool untuk mengembangkan talenta teman-teman atau pengetahuan teman-teman yang sudah ada gitu. Jadi machine learning itu bukan emang satu subjek tersendiri, tetapi
by the end of the day, machine learning itu adalah tool, itu adalah alat gitu. Yang paling penting tetap ialah domain knowledge gitu. Betul, betul. Dan domain knowledge itu dari bidang apapun itu bisa memakai machine learning. Jadi di situ teman-teman baru memulai bagaimana cara belajar machine learning. Oke. Jadi ringkas saja, pertama motivasi, kedua titik terdekat, dan ketiga ialah storytelling. Oke. Wah, ini menarik nih, menarik banget nih. Terutama sekali bagian pertama ya, motivasi ya. Jadi jangan sampai kita terjun ke suatu bidang tertentu hanya karena itu di FOMO dan ikut-ikutan. Dan ketika kita menjalaninya jadi nggak happy ya bro ya. Karena ya itu motivasi itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap happiness dan enjoyment kita dalam mengeksplorasi suatu bidang tertentu. Ini menarik banget nih. Oke, last question nih bro. Kalau menurutmu, apa saja sih common pitfalls yang biasa dialami oleh banyak orang in their early endeavors di bidang data in general nih bro? Pitfall-pitfallnya juga agak banyak ya. Jadi aku kasih 3 sih. Yang paling pertama ya tentu saja mau langsung loncat, gitu kan. Jadi istilahnya don't want to test the water, tapi nyemplung aja gitu. Jadi ada beberapa teman gue yang benar-benar dia langsung keluar dari kerjaan. Kenapa? Karena FOMO. Dan contohnya kayak yang S3 ini udah belajar 3 tahun, sayang-sayang pengen keluar gitu kan, tanggung gitu. Dan itu karena FOMO juga. Gitu. Jadi paling pertama ialah test the water gitu dan benar-benar mengetahui motivasi. Itu paling pertama, itu pitfall. Yang kedua juga pitfallnya ialah machine learning is not only about machine learning. Itu juga salah satu gitu kan. Jadi machine learning ada namanya machine learning teknik gitu kan. Tapi by the end of the day, machine learning itu adalah alat untuk membantu orang dan alat untuk mengerjakan impact tersebut. Bahkan justru kalau di engineering company ya, contoh ialah Gojek atau Google atau segala macam, itu yang paling pertama nomor 1 matrix itu selalu adalah end user gitu kan. Contohnya di bidang aku untuk mencegah phishing, yang paling pertama yang kita lihat ialah berapa orang yang kita bisa cegah supaya tidak kena tipu gitu kan. Karena kalau kena tipu, efeknya dan misalnya nggak ada yang menjaga di sistemnya Google, efeknya sangat berat untuk orang-orang memakai Google karena nggak aman, misalnya begitu kan. Jadi yang paling kedua ialah bagaimana cara kita menenangkan orang, istilahnya gitu kan. Bagaimana cara kita menenangkan orang supaya bisa memakai produk-produk kita dengan leluasa. Gitu. Jadi kedua ini ialah kita harus melihat orang di balik machine learning. Gitu. Dan dari situ kalian perlu yang namanya kayak kepekaan sosial untuk belajar machine learning. Ya, jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling aku rasa yang cukup besar ialah untuk belajar machine learning. Kadang yang paling gampang itu ialah untuk masuk ke dalam tim machine learning yang memakai machine learning. Gitu. Jadi ketiga itu aku rasa ialah kalian memerlukan kayak suatu project khusus gitu ya untuk kalian bisa mendeteksi sejauh mana perkembangan kalian. Gitu. Dan dari situ, dari sejauh mana perkembangan kalian tahu nih kira-kira dari mana kalian bisa berkembang. Dan kira-kira pitfall apa, ada mentor-mentor khusus gitu kan, misalnya mau bilangin kayak lebih efektif gitu. Jadi dari situ teman-teman bisa belajar jauh lebih cepat. Oh, ini menarik banget nih, dan kalau aku amati ya sepanjang sesi ini statement-statement yang Bro Vincent kemukakan ini sangat kental sekali spirit altruistiknya nih. Bahkan tadi juga sempat terlontar ya statement bahwa machine learning itu sebenarnya tools yang bisa kita gunakan untuk membantu banyak orang. Nah ini amazing banget kalau menurut saya. Oke, untuk Bro Vincent, mungkin kalau ada closing statement nih Bro, yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan Bro. Oke, teman-teman semuanya, Sobat, pertama sekali Sobat Indonesia Belajar, pertama kali saya mengucapkan terima kasih banyak sudah mau mendengarkan podcast ini. Aku harap pengalaman aku boleh sangat membantu. Kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, misalnya apa yang aku kerjakan di Google, teman-teman boleh menghubungi saya lewat LinkedIn atau membaca tulisan-tulisan saya melalui Medium, artikel. Ya, jadi dari situ teman-teman bisa mencoba untuk memahami mungkin sedikit dari sharingan aku gitu dan nah kalau teman-teman punya pendapat berbeda silahkan kemukakan di LinkedIn.
Ya, jadi itu pertama, bagaimana cara mengontak aku, dan yang terakhir saya ingin sampaikan, terima kasih, dan aku harap teman-teman bisa terus, yang paling pertama mengajar, membaca, menulis, bertanya, dan yang paling terakhir ialah have fun. Jadi, have fun, dan semoga Tuhan memberkati. Oke, wow, ini powerful banget closing statement-nya kalau menurut saya. Terus teman-teman nanti semua link yang terkait obrolan kita kali ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Oke, terima kasih banyak untuk Vincent Tatan yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita yang luar biasa ini. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Bro Vincent. Dan semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari sesi podcast ini, teman-teman bisa memberikan like pada video ini sebagai feedback. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.